Gadis itu sama sekali tak menyangka. Niat awalnya hanya ingin menjual lukisan, namun malah diseret oleh seorang CEO ke dalam kamar dan dijadikan obat penawar. Ternyata sang CEO sedang dijebak oleh seseorang. Dalam panik, ia menyuruh asistennya membawa seorang wanita. Tak disangka justru salah membawa gadis yang datang mengantar lukisan. Setelah kejadian itu, sang CEO meninggalkan uang kompensasi dengan sikap dingin, meninggalkan gadis itu sendirian menanggung rasa malu dan trauma yang mendalam. Awalnya ia mengira semuanya sudah berakhir, namun kecantikan gadis itu justru membuat CEO tak bisa melupakannya. Ia pun segera memerintahkan asisten untuk mencarinya ke seluruh penjuru. Namun pencarian itu berlangsung selama 10 bulan tanpa hasil. Karena putus asa, asisten mulai membawa wanita lain yang wajahnya mirip-mirip untuk mengganti. Di saat yang sama, ibunda sang CEO jatuh sakit parah. Mau tak mau ia menghentikan pencarian dan buru-buru menemani ibunya ke rumah sakit. Tak disangka di sana, ia bertabrakan dengan seorang gadis yang tengah hamil besar. Dan itu adalah gadis yang ia cari selama berbulan-bulan. Namun karena situasi mendesak, ia tak sempat melihat wajah gadis itu dengan jelas. Akhirnya mereka pun kembali berpisah. Di dalam ruang rawat, sang ibu yang sudah sakit-sakitan mengungkapkan harapan terakhirnya. Ia hanya ingin melihat putranya menikah dan punya keturunan. Saat itu, asisten masuk membawa gelang milik sang CEO. Begitu melihatnya, CEO langsung mengenali itu sebagai gelang yang dulu ia tinggalkan untuk gadis itu. Segera ia bertanya dari mana gelang itu ditemukan. Asisten menjawab, baru saja memungutnya di depan ruang bersalin. Mendengar kata, ruang bersalin, sang ibu mendadak sembuh, dan langsung duduk tegak penuh semangat. CEO yang masih bingung mengira ibunya memang benar-benar sakit. Sang ibu buru-buru berbaring kembali berpura-pura lemas. Namun CEO mulai curiga. Mengira gadis itu sengaja menghindarinya demi mengincar hartanya. Ia pun memerintahkan asisten untuk menyiapkan perjanjian hukum. Bertujuan agar ia bisa mengambil alih anaknya jika lahir. Tapi saat mereka tiba di ruang bersalin, gadis itu sudah pergi. CEO membawa gelang itu dan menunjukkan ke dokter. Dokter langsung mengenali itu milik gadis yang baru saja pergi. Ia juga menjelaskan latar belakang gadis itu. Ternyata ia adalah seorang yatim piatu, yang bekerja keras hingga 4 pekerjaan sehari demi menyambung hidup dan melahirkan anaknya. Uang yang ia tabung pun habis diambil oleh tante angkatnya. Namun CEO tetap berpikiran negatif. Menganggap semua ini kesalahan gadis itu sendiri karena pernah menjual dirinya demi uang. Perkataan itu membuat sang dokter terkejut dan marah. Ia langsung membantah dugaan CEO dan menyebut gadis itu murni korban. Asisten yang memeriksa dokumen akhirnya menemukan, gadis itu bukanlah wanita yang dulu ia panggil untuk menyembuhkan sang CEO. Barulah saat itu, CEO sadar ia sudah salah paham selama ini, dan mulai panik ingin segera menemukannya. Di saat yang sama, gadis itu baru tiba di kampung halamannya. Namun menemukan kunci rumah sudah tak cocok. Ternyata tante angkatnya telah mengganti kunci. Ingin mengusirnya demi menguasai rumah warisan orang tuanya. Paman angkat hanya menjadi penonton dan mencoba membujuknya pasrah. Tantenya pun memaksa gadis itu pindah hari itu juga. Saat gadis itu masuk ke dalam, ia menemukan altar orang tuanya hilang. Setelah dicari, ternyata papan nama orang tuanya dibuang ke tempat sampah. Ia pun menangis dan menuntut kenapa sang tante begitu kejam. Tantenya menjawab dingin. Katanya benda seperti itu hanya membawa sial. Paman juga menasihatinya. Katanya demi bayi dalam kandungan, jangan menyinggung perasaan tante. Namun saat melihat papan nama itu telah patah, hati gadis itu hancur. Ia pun meledak, mengusir mereka dari rumah peninggalan orang tuanya. Tantenya naik pitam, menampar gadis itu dan memaksanya menandatangani surat penyerahan rumah. Gadis itu yang tak berdaya hanya bisa menatap pamannya. Namun baru sadar paman dan tante selama ini hanya bersandiwara. Mereka mulai mengancam dan menekan. Saat gadis itu tetap menolak, sang tante menyeretnya ke teras rumah di bawah terik matahari 30 derajat. Tak lama, perut gadis itu mulai terasa nyeri luar biasa.